Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita viral tentang penolakan warga Aceh atas pengungsi Rohingya menambah kegelisahan bagi umat muslim di dunia. Lagi-lagi sesama muslim harus berkonflik akibat berita-berita hoax yang disebar untuk mengadu domba sesama muslim. Baru-baru ini pengungsi Rohingya diisukan sebagai orang yang tak tahu terima kasih, buang nasi bantuan ke laut dan melakukan tindak kriminal seperti mencuri dan melakukan pelecehan terhadap warga Aceh. Benarkah demikian? Atau itu adalah fitnah belaka? Sebelum kita terbawa narasi-narasi kebencian yang membuat rasa kepedulian kita pudar terhadap sesama muslim Rohingya, ada baiknya jika kita mengetahui dulu sejarah siapakah pengungsi Rohingya dan kenapa mereka terusir, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap mereka. Etnis Rohingya memilih pergi dari Myanmar karena mendapat perlakuan tidak adil di sana. Kenapa Rohingya sangat dibenci di Myanmar dan mendapat ancaman genosida, yaitu pemusnahan kaum Rohingya? Semua berawal saat Inggris datang di abad 18 dan menjadikan Myanmar sebagai sekutunya. Akan tetapi nyatanya Inggris datang hanya untuk menjajah Myanmar. Saat itu, Inggris juga menjajah India, yang membuat banyak warga India pergi ke Myanmar untuk bekerja. Namun, kedatangan mereka terkesan merampas hak warga Myanmar yang akhirnya kesulitan mencari kerja. Ini membuat rakyat Myanmar merasa dijajah oleh dua negara, yaitu Inggris dan India, yang fisiknya mirip etnis Rohingya. Ditambah lagi dengan pecahnya Perang Dunia II, banyak Muslim Rohingya yang direkrut Inggris menjadi tentara. Mereka diadu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Namun Inggris berhasil diusir oleh Jepang di tahun 1942. Etnis Rohingya menjadi sasaran kemarahan rakyat Myanmar karena bersekutu dengan Inggris yang menjajah Myanmar. Itulah kesalahan orang tua mereka yang harus ditanggung oleh keturunan etnis Rohingya. Maka saat terjadi kudeta militer di Myanmar tahun 1962, itulah awal malapetaka bagi etnis Rohingya hingga sekarang. Berlanjut di tahun ke-1982, junta militer Myanmar melahirkan undang-undang dihapusnya etnis Rohingya sebagai warga negara. Maka sejak saat itu, etnis Rohingya menjadi populasi manusia tanpa punya identitas warga negara. Kekerasan dan penindasan kepada etnis Rohingya pun terus dialami sehingga membuat mereka harus pergi ke berbagai negara di Asia. Ketentraman mereka semakin mencekam sejak militer Myanmar menghembuskan tuduhan teroris terhadap Muslim Rohingya, membuat warga Buddha mayoritas Myanmar khawatir negaranya akan dikuasai Muslim Rohingya. Terlebih dengan lahirnya kelompok militan Rohingya yang sering melakukan serangan balik pada pasukan keamanan Myanmar. Kekerasan yang dialami etnis Rohingya meliputi pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, dan pembakaran rumah-rumah mereka. Dan beberapa tahun terakhir ini etnis Rohingya terpaksa mengungsi ke negara-negara Asia termasuk Indonesia. Mereka harus berjalan kaki sejauh ratusan kilometer atau menyeberangi lautan yang sangat membahayakan nyawa, yang mana di dalamnya banyak perempuan dan anak-anak yang masih balita. Sesampainya di Indonesia, derita mereka belum berakhir. Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut baik, namun akhir-akhir ini berbalik menjadi kebencian dan penolakan karena banyaknya fitnah terhadap mereka. Yang mana setelah diselidiki dengan teliti, berita-berita tersebut ternyata hoax. Berita yang menggambarkan pengungsi Rohingya berdemo meminta tanah atau pulau untuk tempat tinggal itu tidaklah benar. Sebab yang terjadi sebenarnya adalah mereka sedang berdemo di depan kedutaan Myanmar yang ada di Malaysia tahun 2017. Yang mereka tuntut adalah keadilan bagi etnis Rohingya yang mana mereka telah mendapat kekerasan di Myanmar. Bukan menuntut minta tanah seperti yang viral diberitakan. Namun berita viral lainnya yang mengabarkan tentang perilaku pengungsi Rohingya yang tidak baik, tidak sepenuhnya salah, tapi akan menjadi tidak bijaksana jika itu hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi harus ditanggung oleh semua pengungsi. Karena kita kemudian melakukan penolakan dan pengusiran kepada seluruh pengungsi Rohingya dan tidak peduli lagi akan penderitaan mereka. Sebagai umat Islam, kita seyogianya harus saling menolong terhadap sesama manusia, apalagi sesama Muslim. Keberadaan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia ini adalah tamu Allah yang didatangkan untuk kita.
Sebagai tuan rumah, kita hendaknya memuliakan tamu-tamu dengan baik. Hal itu selaras dengan perintah Allah Rasul. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Rasul dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamu. Kemudian mempererat hubungan baik dengan mereka dan berkatalah yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari. Dan apabila para saudara muslim Rohingya melakukan tindakan yang kurang baik, maka berikanlah nasihat, bukan malah mengusir mereka karena itu sangat dilarang oleh Islam.